الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم نعبد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ولا يشفعونه إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربنا. سبحان الله 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 والحمد لله الحمد 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 لله رب العالمين على كل أمر في كل وليمة. الله أكبر 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 الله الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. الله ذكري واعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقضي لنا بأجر الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها لك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وإنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين الأمثال. فصل في حقوق الأخوة والصحبة. Pasal yang menjelaskan tentang hak-hak yang harus ditunaikan ketika kita menjalin hubungan persaudaraan dan pertemanan. Sampailah kepada bagian yang ketiga, yaitu ats-tsalits alla tuwajihahu bi syai'in yukrihuhu. Di antara adab atau hak yang harus kita tunaikan ketika kita berhubungan dengan sesama saudara atau kepada teman, maka hendaknya kita jangan melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka. Ya. Tidak melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi mereka, apapun bentuknya. Qala Anas radhiyallahu an, Sayyidina Anas radhiyallahu an mengatakan bahwasanya
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan bi syai'in yukrihuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah melakukan sesuatu kepada orang ya dengan sesuatu yang tidak disenangi. Itu kan biasanya istri kita tidak suka melihat kita melakukan sesuatu, maka di antara hak yang harus kita penuhi ya haknya mereka, yaitu tidak melakukan sesuatu tersebut di depannya. Seperti misalkan kentut depan bini, ya kan? Patput depan bini. Kadang pun bini gitu gak patput gak depan laki yang berbalas jadi, ya kan? Yang jadi korban siapa? Anak. Jadi korban anak. Kena giliran anak kentut depan orang tua, kena kurang ajar. Giliran orang tua pegang kentut. Ya kan? Begitu. Itu sesuatu yang sangat tidak dianjurkan. Ya, keluar daripada batasan hak-hak yang harus kita tunaikan kepada sesama pasangan. Di antaranya juga barangkali apabila pasangan itu berkata-kata yang tidak baik. Ya, maaf, mudah berkata-kata kasar. Ya, seperti misalkan istrinya tidak pandang, bilang buta, apa kau ni? Itu kan? Ya, sering kita dengar, ya kan? Kemana mata kau? Itu kan sesuatu kalimat-kalimat yang tidak pantas untuk dilontarkan, dikeluarkan oleh pasangan. Atau sikap-sikap yang tidak baik, ya, yang selalu ditampakkan kepada pasangan dan sebaliknya, itu juga tidak baik. Dan itu berarti tidak menunaikan hak-hak kepada sesama pasangan. Ya, maka semua orang itu memiliki haknya yang harus kita tunaikan, sebagaimana kita yang menuntut kepada orang lain agar hak kita juga ditunaikan. Ya, ketika kita menuntut kepada orang lain akan hak kita agar ditunaikan, begitu juga orang lain juga menuntut agar haknya ditunaikan. Nabi SAW memberikan contoh bagaimana Nabi itu tidak pernah melakukan sesuatu di depan orang yang tidak menyukai sesuatu tersebut. Seperti misalkan kalau di Arab itu ada namanya kadal. Kadal Arab beda dengan kadal kita. Orang Arab itu makan kadal, halal, top bahasa Arabnya, top pun. Itu kan ada hadis Nabi SAW, la tattabi'anna sunan alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhri dhabbin la dakhaltumuha. Kata Nabi SAW, kalian akan mengikuti ya, tradisi, cara atau sunnah mereka, setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal, sehingga ketika mereka masuk ke lubang biawak, kalian juga akan masuk. Ya, maka sahabat berkata kepada mereka, maka sahabat bertanya kepada Nabi SAW, alaisa al-yahud wan nasara ya Rasulullah, bukankah mereka itu yang akan diikuti oleh kita sampai kita masuk ke dalam apa? Ke dalam lubang biawak itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kata Nabi SAW, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, tadi malam saya balik pengajian, tadi malam jadwal saya di PIL Hayati 2 Pondok Indah Lestari. Ya Allah, ternyata macet setengah jam melekat. Ada apa? Rupanya ada konser. Ya, ada tahan datang hujan-hujan. Ya kan? Hujan dari malam kan? Masya Allah. Itu parkirannya dari Kubur Resort sampai mana? Sampai SMP Taruna. Parkiran pinggir jalan. Saya bilang kepada kawan-kawan saya, Allah coba lihat. Saya bilang, coba semangatnya mereka ibadah itu seperti ini. Ya, kadang-kadang kita tuh tidak adil sama urusan akhirat. Ya kan? Kita ini selalu mengalah kepada urusan dunia, tapi tidak pernah mau mengalah kepada urusan akhirat.
Ya, hujan, pengajian hadir. Padahal rumah atau pengajian dekat. Betul tak? Takut kena hujan, masuk angin gitu. Giliran pergi konser, tahan-tahan dia bilang mantel. Itu saya yakin yang hadir 99% itu Muslim. Betul tak? Umat Rasulullah SAW. Sedih kita melihatnya. Ya, antusias mereka nonton konser itu. Kira-kira apa yang mereka dapatkan dari konser itu? Kebahagiaan. Balik udah tidak bahagia. Iya kan? Kalau ada utang tetap ngumpul utang. Tak mungkin nonton konser tulis lunas utang. Betul tak? Kalau dia sakit, balik konser bisa-bisa tambah kuat sakitnya. Ya, tidak mungkin dia nonton konser itu sembuh sakitnya. Kalau dia mencari hiburan, kesenangan, ya hiburan kesenangan sesaat, balik masalah lagi. Betul tak? Kalau helmnya hilang, motornya juga hilang, na'udzubillah. Ya, kasihan gitu ya umat Nabi Muhammad. Sampai kapan mereka itu disadarkan? Yang kayak gitu itu ya, tidak ada manfaatnya. Hanya menguntungkan panitia, tidak menguntungkan kita. Beda dengan majelis ini menguntungkan panitia, juga menguntungkan kita yang hadir, sama-sama dapat sama-sama dapat. Kalau kita ngadakan konser, ya itu setiap datang satu orang melihat udah satu dosanya. Kalau tadi malam yang hadir 10.000 orang, berapa dosanya? 9 kalian saja. Alhamdulillah. Itu sampai-sampai kita mau mutar depan kubur esok itu tidak bisa, ditutup jalan karena saking ramainya. Disuruh terus mutar sampai depan SMP Taruna, baru kita bisa mutar. Ya. Dan itu mobil cuman bisa jalan hanya untuk satu mobil, tidak bisa nyalip. Kanan kiri itu semuanya sudah full kendaraan parkir. Bayangkan, ya Allah, umat Nabi Muhammad ini. Ya kan? Kalau ditanya mereka semuanya, ya mayoritas Muslim. Tapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai masuk lubang biawak pun masuk. Ini sekarang lagi ngetren ngantri beli boneka. Boneka apa namanya? Lupa saya. Beli boneka tahan ngantri berjam-jam. Harga boneka itu bukan murah-murah. Ya Allah, kita ngelihat itu miris kita melihat. Orang tidak tahu hukum atau gimana. Ya, yang jadi korban itu orang Islam. Tapi ya begitulah. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani ya dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi berharap semua umatnya itu masuk surga. Kata Nabi, kecuali mereka yang membangkang. Maka kemudian kata sahabat, siapa yang membangkang wahai Rasul? Yang taat kepadaku masuk surga, tapi yang tidak mau taat mereka adalah orang-orang yang membangkang terhadap perintah Nabi. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi Nabi meninggalkan larangan-larangan yang senantiasa tercatat dan termaktub di dalam hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan mereka dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annaka law kunta tatlubu man huwa khali min al-'uyub fala tajidhu. Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwasanya ya, jikalau kita mencari baik seorang teman atau siapapun yang berhubungan dengan kita tanpa celah, maka itu hal yang mustahil. Sekarang kita ini lagi berhubungan dengan siapa? Dengan keluarga, dengan kerabat, dengan tetangga, dengan teman. Semuanya punya aib, semuanya punya celah. Pasti ada kekurangan. Ya. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, ma ahadun minal muslimin yuti'u Allah fala ya'si. Tidak ada pun seorang muslim yang mereka itu setaat-taatnya kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Tidak ada. Ya, karena bukan Nabi. Kalau Nabi punya sifat maksum, terjaga daripada yang namanya dosa. Adapun manusia pada umumnya hampir semua, ya mereka itu pernah tergelincir dalam kesalahan sengaja maupun tidak
tidak sengaja. Tapi kalau kita menuntut orang itu sempurna, tidak pernah melakukan dosa, fala tajidhu, kata Imam Ghazali, kamu tidak akan mendapatinya. Wala ahadun yu'sillaha fala yuti'uhu, dan tidak ada pun seorang muslim yang mereka itu ahli maksiat sekalipun tetap ya di sisi lain mereka itu pernah taat kepada Allah. Mereka pernah melakukan kebaikan. Faman kana ta'atu aghlab min ma'asihi fa huwa 'adlun. Coba lihat kata Imam Ghazali. Barang siapa yang ketaatannya kepada Allah jauh lebih unggul, lebih banyak, maka dia telah bersifat adil, memiliki sikap adil. Tapi sebaliknya, kalau orang ya kelalaiannya, kemaksiatannya jauh lebih banyak daripada ketaatannya kepada Allah, maka itu tidak memiliki sifat adil. Nah, ini kan cermin umat zaman sekarang, nuntut agar Allah berbuat adil. Ya, nuntut agar Allah berbuat adil. Tapi mereka tidak pernah merasa bahwasanya mereka kepada Allah itu juga tidak pernah berbuat adil. Ini teringat ceritanya Nabi Allah, siapa Nabi yang sakit itu sampai satu badan luka? Nabi Allah Ayyub. Ya. Nabi Allah Ayyub itu ya dahulu adalah orang yang kaya. Kaya Nabi Allah Ayyub. Ternaknya banyak, emasnya juga banyak. Sampai suatu saat Allah Subhanahu wa taala membanggakan Nabi Allah Ayyub di hadapan para malaikat. Ketika Allah membanggakan Nabi Allah Ayyub di hadapan para malaikat, maka syaitan itu mendengar. Dan syaitan berkata kepada Allah, kata syaitan, kata iblis, saya akan menjerumuskannya. Ya, saya akan menjerumuskannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Maka engkau akan mendapati Ayyub alaihi salatu wassalam adalah sebaik-baik hamba di antara hamba-hambaku yang ada. Akhirnya syaitan berulah. Mula-mula ternaknya Nabi Allah Ayyub itu diapakan? Dimusnahkan. Ya. Kemudian emasnya hilang, rumahnya dibakar, anak-anaknya semuanya mati. Yang tertinggal siapa? Nabi Allah Ayyub dan istri. Ya. Ni'mal abdu Ayyub innahu awwab. Sebaik-baik hamba adalah Ayyub, dan dia termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah. Semua hilang. Yang tersisa apa? Istri. Jadi kalau kita di posisi Nabi Allah Ayyub bisa stres kita. Ya, rumah hilang, ternak hilang, emas hilang, anak-anak juga pada mati semuanya. Dan Nabi Allah Ayyub harus menerima ya apa? Penyakit. Yang penyakit itu semua anggota tubuhnya luka. Tapi maaf, kita tidak menerima riwayat yang menyatakan Nabi Allah Ayyub itu sampai mengeluarkan ular. Ya, tidak ada. Ini hanya riwayat Israiliyat. Jadi riwayat Israiliyat itu boleh kita ambil apabila tidak berlawanan dengan qawaidus syariah, kaidah syariat. Ya, tapi kalau riwayat Israiliyat itu berbenturan dengan qawaidus syariah, maka kita tolak. Dan imam-imam besar juga mengutip riwayat Israiliyat untuk menambah informasi mereka, seperti Ibnu Katsir. Itu dalam tafsir menukil riwayat Israiliyat, tetapi riwayat-riwayat yang tidak berbenturan dengan akidah, tidak berbenturan dengan hukum. Tapi kalau misalkan meriwayatkan, menceritakan Nabi Allah Ayyub sampai keluar ular, mau sholat ulatnya diletakkan, sholat, habis sholat ulatnya diambil lagi. Nah ini kok bahasa kita, pintar mana diangkut. Betul tak? Wah, namanya ulat itu najis tak? Najis, menjijikkan, ya kan? Dan para nabi umumnya, ingat, para nabi umumnya mereka itu adalah suci dan dijaga oleh Allah dari aib yang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Kalau selain Nabi kayak kita, luka, infeksi,
lama-kelamaan membusuk, itu memungkinkan keluar ulat. Tapi kalau haknya Nabi tidak, ya, dalam diri Nabi itu tidak ada. Kenapa? Logikanya gini saja. Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Para nabi itu kalau mati jasadnya tetap awet dan tetap utuh sampai hari kiamat. Karena Allah sudah bersumpah kepada bumi agar tidak ya memakan ya jasadnya para nabi. Ini kalau mati saja dijaga oleh Allah, apalagi hidup. Logikanya seperti itu. Kan tidak mungkin Nabi Allah Ayyub itu sampai keluar ulat. Karena Nabi itu wajib memiliki 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Ya, keempat-empat ini tidak ada dalam diri manusia, hanya ada di dalam diri para nabi. Dan para nabi semuanya itu suci. Ya, walaupun mohon maaf mereka itu tidak berwudu, mereka tetap suci. Itu perbedaan nabi dengan manusia. Nah, itu Nabi Allah Ayub dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan goda, tapi tetap engkau mendapati Ayub itu adalah sebaik-baik hamba. Singkat cerita, ketika Nabi Allah Ayub ini hendak memiliki rumah, kemudian diungsikan oleh penduduk karena penyakitnya, maka Nabi Allah Ayub alaihi salatu wasallam kemudian ditempatkan di tempat pembuangan sampah. Ya, ditempatkan di pembuangan sampah. Di situ istrinya mulai ngeluh tuh istrinya. Ya, kata istrinya apa? Ya Allah, kata istrinya, tidak menyangka juga seperti ini keadaan kita berubah drastis. Yang semulanya nyaman jadi sengsara, yang semulanya lapang jadi sempit, yang semulanya sehat menjadi sakit, yang semulanya bahagia menjadi berduka. Maka Nabi Allah Ayub memperingatkan, ya ingat kata Nabi Allah Ayub, jangan sekali-kali menyalahkan ketentuan Allah. Akhirnya setan ini sudah agak goyang, kayaknya menggoda iblis ini sudah agak goyang, menggoda Nabi Allah Ayub tidak bisa. Maka dikumpulkan semua pasukannya. Maka setan ini berkata kepada pasukannya, siapa yang mampu menggoda Ayub? Karena saya selama ini mencoba menggodanya tidak bisa. Maunya dia, Ayub ini protes terhadap ketentuan Allah. Maunya iblis atau syaitan ini. Akhirnya salah seorang dari mereka bilang apa? Salah seorang dari iblis atau syaitan, kata mereka, gampang caranya supaya kita menggoda Ayub. Bagaimana? Kita ambil pelajaran ketika menggoda Adam. Ya, Adam tergoda itu bukan langsung, tetapi melalui pintu. Pintu itu bernama Hawa, istrinya Nabi Allah Adam, dan berhasil. Maka goda istrinya, ya supaya apa? Supaya suaminya juga nurut. Mulailah digoda istri Nabi Allah Ayub, sampai istrinya Nabi Allah Ayub itu ngambek meninggalkan Nabi Allah Ayub. Ya. Maunya istri Nabi Allah Ayub agar Nabi Allah Ayub ini protes kepada Allah dan minta semua kenikmatan itu dikembalikan. Maka Nabi Allah Ayub berkata kepada istrinya, "Mundu kam muti'ana." Kalau anda mau protes wahai istriku, sekarang saya mau tanya, berapa lama Allah telah karuniakan kita kenikmatan? Dari ternak, emas, keturunan, tempat tinggal, berapa lama kita nikmati? Samanina sana, 80 tahun. Ya. Kemudian berapa lama kita mengalami masa surut semacam ini? Kata istrinya, cuma 7 tahun. Apa jawab Nabi Allah Ayub? Wallahi innaki lan adalti wa la ansafti li rabbika. Demi Allah, sesungguhnya engkau tidak berbuat adil kepada Allah, dan engkau tidak kembali kepada Allah, tidak berserah diri kepada Allah. Bayangkan, ya, kenikmatan 80 tahun seakan-akan sirna sebab ujian selama 7 tahun. Ya, 80 tahun hilang itu kenikmatan. Sebab apa? 7 tahun. Nah, di saat Nabi Allah Ayub sabar seperti itu,
maka kemudian Allah memberikan dan mengembalikan kejayaannya. Sakitnya disembuhkan, kemudian dari tanah tempat beliau itu mandi keluarlah emas-emas yang pernah beliau miliki. Ya, kemudian ternak-ternaknya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Karena sabarnya Nabi Allah Ayub terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kemuliaan Nabi Allah Ayub alaihi salatu wassalam. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana manusia itu tidak dapat berbuat adil kepada Allah. Terkadang kenikmatan yang begitu lama Allah berikan dan kemudian Allah cabut, manusia itu merasa Allah tidak berbuat adil. Padahal kenikmatan yang Allah berikan itu durasinya sangat panjang. Ya, dari umur 1 tahun sampai umur 50 tahun sehat, kuat. Masuk kepala 6 mulai berkurang kesehatannya. Betul tidak? Sudah mulai apa? Sudah mulai sering sakit-sakitan, kondisinya juga lemah. Satu persatu kenikmatan oleh Allah itu diambil. Apa tujuannya? Supaya kita semakin sadar bahwasanya segala sesuatu yang kita miliki ini ada pemiliknya, yaitu Allah. Bukan kita pemilik tubuh, bukan kita pemilik jasad. Pemilik tubuh dan pemilik jasad ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah itu berkehendak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Fa idza kana hadza 'adlan fi haqqillah ta'ala fa huwa fi haqqi qawla. Maka apabila seorang hamba, kata Imam Ghazali, yang mereka itu sudah mencapai derajat taat kepada Allah dan dianggap bahwasanya dia itu telah berbuat adil, apalagi terhadap hak kita kepada sesama manusia. Kalau kepada Allah saja hak-haknya Allah bisa ditunaikan, apalagi kepada haknya sesama manusia. Itu adil menurut Imam Ghazali seperti itu. Tapi kalau misalkan ya, seorang manusia menunaikan ketaatannya kepada Allah luar biasa, tapi tidak pernah menunaikan haknya kepada sesama manusia, maka dia tidak berbuat adil. Itu tidak berbuat adil, kata Imam Ghazali. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menunaikan hak sesama manusia, entah itu istri, entah itu saudara kandung, entah itu anak, entah itu sepupu, entah itu orang tua, tetangga, teman, ya, semuanya selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk dan mereka semuanya memiliki hak yang harus kita penuhi. Jadi tidak saja kita itu memenuhi hak kita kepada Allah, tapi juga kita memenuhi hak kita kepada sesama manusia. Inilah yang disebut oleh Imam Ghazali telah berbuat adil. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Ya, itu perintah Allah di dalam Al-Qur'an yang sering kita dengar, ya, khatib Jumat membacanya ketika penutup dari khutbah kedua. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu ayat Al-Qur'an. Bukan ucapan khatib, ya, itu Al-Qur'an. Innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Apa itu berbuat adil? Wal ihsan, berbuat baik. Wa ita'il qurba, memberikan haknya kepada kerabat. Ya, siapa yang dimaksud dengan kerabat? Saudara kandung, anak. Ya, kerabat itu keluarga. Harus kita tunaikan haknya. Wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh. Mencegah dari perbuatan yang buruk dan kemungkaran apapun bentuknya, itu juga termasuk perbuatan adil. Nah, itu yang dimaksud dengan perbuatan adil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakum mimman yadhharul jamil wa yastarul qabih wa yastirul qabih wa yastarul qabih. Maka hendaklah engkau menjadi, kata Imam Ghazali, orang yang senantiasa menampilkan kebaikan dan menutupi segala macam kekurangan. Jadi kita kepada sesama manusia ini tugasnya adalah hendaknya kita itu menampilkan kebaikan, murah senyum, bertutur kata lembut,
ya kan? Mudah untuk bergandeng tangan, sering membantu, mendengarkan keluh kesah atau curhatnya, ya, dan menutup keburukan. Kalau ada kesalahan orang ditutup, jangan diumbar. Kalau ada aib ditutup, kalau ada kekurangannya ditutup, dan lain sebagainya. Di anna Allah Ta'ala usifa bidzalika fid du'a. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, disifati oleh orang-orang soleh ketika mereka berdoa kepada Allah. Orang-orang soleh itu kalau berdoa kepada Allah, mensifati Allah itu apa? Allahumma ya man yadhharul jamil wa yastarul qabih. Wahai Allah, Zat yang maha senantiasa menampakkan kepada kami sisi baiknya dan menutup di dalam diri kami sisi buruk. Ini kan yang kita ditampakkan oleh Allah, kita ini baik. Ya. Saya, kita semua oleh Allah sekarang ini ditampakkan kebaikan. Ya, kan tidak tahu keburukan saya. Saya juga tidak tahu keburukan Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita tidak tahu? Karena Allah yang menutupi. Kalau Allah saja yang maha bisa membuka, menampakkan, menampilkan, menunjukkan keburukan yang kita miliki, apalagi kepada sesama manusia. Kalau Allah saja yang maha kuasa, ya, memiliki kekuasaan untuk menampilkan, menampakkan keburukan kita, justru Allah menutup keburukan kita, apalagi kita ini hanya manusia. Allah maha mampu untuk menampilkan keburukan kita, menunjukkan bagaimana celah dan aibnya kita. Lalu kenapa kita justru mencari celah dan aibnya orang lain? Di saat Allah menutup rapat-rapat keburukan, kenapa di saat itu juga kita membuka? Dan ingat, ya, orang yang membuka aibnya sendiri, padahal Allah sudah menutup aibnya, maka Allah tidak akan menerima taubatnya. Ingat itu. Saya paling tidak suka kalau ada orang ceritakan pengalaman masa lalunya. Ya, saya dulu Pak Ustaz, lagi Pak Ustaz. Ya, dalam minuman apa jenis itu saya minum. Apa nak cerita? Ya, tak ada manfaatnya. Ya, bapak, abang yang cerita kepada saya, menceritakan pengalaman buruknya. Dulu dia mantan ini, tidak usah ceritakan, tidak ada manfaatnya. Kalau menceritakan, ceritakan saja secara global. Saya pernah maksiat kepada Allah Ustaz. Oh, mudah-mudahan Allah ampuni ente, sudah cukup. Dan kita pun tidak tanya, kira-kira maksiat apa tu yang bapak lakukan tu? Coba tak cerita Pak. Ketika bisa bagi pengalaman. Tidak ada untungnya bagi kami ketika itu diceritakan. Tak boleh sebenarnya. Ya. Karena Allah itu sudah menutup aib kita dari manusia. Kenapa kita buka? Yang menutup aib kita ini siapa? Allah. Kenapa kita buka aib kita? Kita buka dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Di depan orang yang barangkali menurut kita tidak bisa menutup rapat-rapat aib kita. Makanya dikatakan lisanul abrar kuburul asrar. Lisannya orang-orang yang baik itu bagi orang-orang yang dekat kepada Allah laksana kuburan. Setiap mereka menerima sesuatu dari saudaranya, mereka tanam. Namanya kuburan itu tidak boleh dibongkar, kan? Begitulah kalau orang baik, orang yang dekat kepada Allah, menerima rahasia yang dimiliki oleh orang lain. Tidak mungkin dibongkar itu rahasia. Kenapa? Karena aib, karena celah. Makanya ada kaidah, ya, tasawuf mengatakan lisanul asrar kuburul, ya, lisanul abrar kuburul asrar. Lisannya orang-orang yang baik itu adalah kuburan bagi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup serapat-rapatnya, tidak mau dibuka. Kenapa? Karena ini menyangkut aib. Jadi kalau kita menceritakan kepada orang itu secara global saja, tidak usah didetail. Ya, saya Pak Ustaz, kelak mana ya ada pontianak ini tidak saya naikkan. Naik semua Pak Ustaz, saya Pak Ustaz. Oh, balik itu tetap subuh. Untung yang dia cerita sama saya. Ya, bagus kita ke Melda. Ya kan?
Wa'lam anna al-murdiyya 'inda Allah Ta'ala man yatakhallaq bi akhlaqi. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, sesungguhnya orang yang mendapatkan ridha Allah dan diridhoi oleh Allah adalah orang yang orang yang memiliki perangai yang baik. Orang yang memiliki perangai yang baik adalah orang yang diridhoi oleh Allah. Wa huwa sattarul 'uyub ghaffarudz dzunub. Dialah Allah yang menutup celah kita, aib kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Ini kalau kita menutup aib kita sendiri, dan kita mengakui itu adalah kesalahan kita dan meminta ampun kepada Allah, maka Allah ampuni. Tapi kalau misalkan aib kita buka sendiri, kita ceritakan kepada orang, minta ampun sama Allah, tidak Allah ampuni. Nah, itu buruknya mengumbar aib. Tidak senang Allah ketika kita mengumbar aib kita, menceritakan keburukan kita kepada orang lain. Di saat kita minta ampun kepada Allah, tidak Allah ampuni. Kenapa? Karena Allah sudah berbuat baik kepada kita agar kita dan Allah menutup aib kita, sementara kita sendiri yang membuka aib kita. Na'udzubillah. Wa'lam annahu la yatimmu imanur rajul hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ketahuilah, sesungguhnya tidak sempurna keimanan seseorang apabila dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. Wala syakka annahu yantazir minhu satral 'uyub wal 'afwi 'anil zallat wa ayyatuma sirrahu. Apalagi di antara sesuatu yang disukai oleh diri kita sendiri apabila orang lain menutup aib kita. Orang lain menutup kesalahan kita, memaklumi kekeliruan kita, sama halnya dengan haknya orang lain. Orang lain juga berharap kita yang tahu rahasia orang lain, aib orang lain, orang tersebut berharap kita menutup aibnya, memaklumi kesalahannya, dan memaafkan segala macam bentuk kekhilafannya. Jadi haknya kita itu sama manusia, sama semua. Kalau kita berharap aib kita ditutup oleh orang lain, yang apabila orang tersebut mengetahui aib kita, juga itu berlaku kepada orang lain. Orang lain juga berharap kita yang tahu aibnya, aibnya itu kita tutup. Waqad qila qulubul ahrar quburul asrar, wa qila inna qalbal ahmaq fihi wa lisanul aqil fi qalbihi. Dikatakan di dalam sebuah syair bahwasanya hati orang yang dungu itu berada di mulutnya. Wa lisanul aqil fi qalbihi, dan lisannya orang yang berakal itu berada dalam hatinya. Paham ya? Ini kan artinya kebalikan. Majas. Ini kan bahasa tinggi. Diartikan sebaliknya. Seperti kau cantik laksana bulan purnama. Padahal bulan purnama itu kalau ditopong secara dekat bergelombang. Kok dibilang seperti itu? Karena mukanya banyak jerawat, Pak Ustaz. Nah, ini kan sebaliknya. Kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan majas. Majas apa? Edbefola. Kan itu majas sebaliknya. Orang yang muji sebenarnya di balik itu kalimat untuk menjatuhkan. Sama dengan ini. Orang yang dungu, akalnya itu terletak di lisannya. Orang yang pintar, orang yang cerdas, orang yang berakal, lisannya itu terletak di dalam hatinya. Apa maknanya? Ada orang itu suka ngumbar, suka cerita, suka pamer, walaupun di maksiat. Walaupun di maksiat dia cerita. Wah, tadi masang, keluar pula nomor. Itu kalau keluar tuh makan besar kita nih. Satu masjid lah saya traktir. Kan? Suka dia. Padahal yang diceritakan itu baik atau buruk? Buruk. Kemarin tuh 14 Februari hari Valentine, budak mana tuh dapat Pak Ustaz? Cerita dia. Nyumbang. Padahal itu rahasia aib, cacat itu. Diumbar sama dia. Akalnya terletak di mulutnya. Apa yang ada dipikirkan harus dikeluarkan. Tapi bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, mulutnya itu terletak di dalam hatinya. Tidak mudah bagi dia itu cerita, tidak mudah bagi dia itu mengumbar.
Mustawdi'i sirran tabawwa'tu katmuhu fa'awda'athu sadri fasara lahu qabra. Mustawdi'i sirran, segala sesuatu yang disampaikan kepadaku aku rahasiakan, kata Imam Ghazali di dalam sebuah syariat. Maka sesungguhnya segala sesuatu yang telah ada di dalam hatiku itu laksana kuburan, tidak mungkin untuk dibongkar. Alasan apa untuk membongkar kuburan? Nak nyambut gewangnya Pak Ustaz? Tak boleh. Alasan apa untuk membuka kuburan? Mau begini, ya, tak boleh, tak boleh, kecuali alasan-alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Seperti jenazahnya salah diletakkan kiblat, wajib dibongkar asal bisa menjaga kehormatan mayit, tidak menimbulkan fitnah dan jasadnya masih utuh. Tapi kalau sudah 1 bulan, khawatir jasadnya sudah tidak utuh, betul tidak? Akan menimbulkan fitnah. Tidak wajib sudah kita bongkar kuburannya, walaupun alasannya alasan yang diterima oleh syariat. Seperti apa? Seperti belum dimandikan, lupa dimandikan, langsung dikafan ya, karena ngejar nak memburukan takut hujan. Wajib dibongkar kuburannya dan dimandikan, baru dikafankan, kemudian disolatkan. Ya. Seperti misalkan jenazahnya tidak mengarah kepada kiblat, atau menguburkan 1 lubang 2 jenazah, tidak boleh, kecuali darurat. Ingat, walaupun seorang ibu dengan anaknya. Ya, kenapa? Karena masing-masing jasad itu 1 kuburan, kecuali sifatnya itu ya tidak ada lagi tanah, tempat untuk dikuburkan. Mau tidak mau, ya 1 lubang diisi 2 jenazah boleh. Tapi kalau masih ada, haram hukumnya ya memasukkan 2 jenazah dalam satu lubang. Paham ya? Nah, itu bagi mereka orang-orang yang baik, ya hati mereka laksana kuburan. Segala sesuatu yang kita ceritakan tidak mudah untuk diumbar. Ini tidak bilang sama mereka, ini rahasia, jangan cerita. Nanti kawan bilang lagi, ini rahasia ya, jangan. Apa ini rahasia? Dan cerita dari mulut ke mulut, ini rahasia kita je yang tahu ya, tidak ada orang lain. Apa tu cerita? Tiga cerita ke orang lain, ini rahasia ya, tidak ada yang tahu, kita berdua ya. Ini udah ketiga. Cerita lagi udah 4, cerita lagi udah 5, bukan buat judulnya. Akhirnya ada istilah rahasia umum. Kok ada rahasia umum tu rahasia tak? Bukan rahasia lagi. Ya. Ar-rabi' an-nutqu bima yuhibbu min al-madhi min ghairi khuruj 'anil haqq. Di antara hak kita kepada sesama manusia adalah mengucapkan sesuatu yang apabila didengar olehnya maka dia senang, tanpa keluar daripada batasan. Keluar dari batasan itu seperti ini. Orangnya hitam, kita panggil putih, ini kan keluar dari batasan. Betul tak? Oi si putih, ini keluar dari batasan. Ya, itu sebenarnya bukan muji, tapi nyindir. Gemuk, padahal orangnya kurus. Kurus, padahal orangnya gemuk. Tinggi, padahal orangnya pendek. Mancung, padahal pesek. Yang semacam itu tidak mungkin senang didengar oleh orang. Tidak mungkin senang didengar. Panggil dengan sesuatu yang apabila mereka mendengarnya itu senang dan tidak keluar dari batasan. Sebagaimana Nabi memanggil istri-istri Nabi itu dengan ucapan atau julukan-julukan yang khusus. Ummul Mukminin, wahai ibu orang-orang yang beriman. Itu julukan dari Allah. Ya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah dipanggil dengan apa? Humairah, kemerah-merahan. Ya, karena memang saking putihnya Sayyidatuna Aisyah itu pipinya itu kemerah-merahan. Kalau kita kan sebaliknya, bilang orang rumah kemerah-merahan karena suka marah. Ya kan? Humairah, wahai kemerah-merahan. Abang ni manggil kemerah dia lah. Kalau marah tu merah betul. Nah, itu di antara haknya. Qala alaihi salatu wassalam, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian mencintai yang lain, maka hendaknya dia mengabarkan sesuatu yang dia senangi. Segala sesuatu
yang senang didengar oleh pasangan, oleh saudara, oleh keluarga, oleh teman, harus kita ceritakan. Karena membuat mereka senang itu adalah pahala. Tadi saya lihat tuh kayaknya nama ente dapat tuh, ya bonus tuh dari pos tuh, senang dia, ya kan? Sesuatu yang senang didengar oleh orang lain yang kita sampaikan, maka itu berpahala. Bagaimana juga budaknya Abu Lahab yang bernama Thuwaibah, ketika mengkonfirmasi kepada Abu Lahab bahwasanya keponakannya, anak daripada saudaranya yang bernama Abdullah, keponakannya yaitu Nabi kita Muhammad telah lahir. Senangnya Abu Lahab itu sampai memerdekakan budaknya yang bernama Thuwaibah. Ukuran kesenangan orang lain itu tidak bisa kita ukur. Ya, ketika kita membuat orang lain senang dan dia merasa nyaman, bahagia, gembira, itu tidak akan bisa kita ukur. Ya, kebahagiaannya, kesenangannya tidak bisa kita ukur. Maka terkadang orang yang mendapatkan kabar gembira, senang, itu memberikan hadiah. Wadzalika li'annahu la yujibu ziyadatan fil hubb wa ma ahsanu ma qila fi hadzal ma'na. Dan hal itu sesungguhnya menjadi sebab alasan bagaimana bertambahnya rasa suka, rasa cinta. Kalau istri kita panggil dengan panggilan yang disenangi oleh istri kita, maka istri itu tambah sayang atau enggak? Tambah sayang atau enggak? Tambah sayang. Enggak minta buatkan kopi, dibuatkan. Asalkan jangan mau tidur dibuatkan kopi. Iya kan? Enggak minta dibuatkan ini, dibuatkan. Karena senang ketika dipanggil dengan panggilan yang menyenangkan istri. Tapi kalau sebaliknya, memanggil dengan panggilan yang tidak senang, siap-siap kita di-embargo, di-boykot. Betul tak? Baik embargonya itu terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Makanya ada istilah puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya Ustaz, kajian subuh ini. Saya tadi ngantuk tapi sekarang ingat. Ada gini Mas, kadang-kadang jadi kan kita mencela orang dilarang, tapi sebaliknya kita mengungkapkan kebaikan orang lain itu boleh ya. Tapi dengan mengungkapkan kebaikan itu ada tujuan lain yang kita harapkan. Apakah boleh Ustaz? Sekarang gini, saya puji seorang, tapi goal yang akan kita capai ini atau tujuan yang kita capai ini, misalkan dia nanti dukung aku, kita demikian. Apakah ini diperbolehkan? Kedua, ini mungkin sering saya lakukan. Apakah ini merupakan munafik kalau saya bermanis-manis gitu kan? Bermanis-manis dengan kawan atau bahkan siapa lah. Tetapi pada intinya aslinya saya bukan begitu. Nah, Manis di depan, pahit di belakang. Ya, itu. Nah, ini juga mohon, karena tipis sekali ini antara kita memamerkan kebaikan kita dengan tadi itu mencela atau mengembang aib orang lain. Nah, itu. Yang satu lagi ini mungkin di medsos itu kan berkembangnya macam-macam. Macam-macam lah. Untuk Pak Perini tahu itu, Amaliono misalkan. Apakah ini juga termasuk mengribah atau mengumbar keburukan orang lain itu? Apakah ini juga atau memang ini perlu kita ungkapkan dalam rangka untuk kita untuk kebaikan? Nah, ini mohon juga, ini tipis sekali ini kadang-kadang. Saya kadang-kadang suka kan ikut itu. Kadang-kadang ada gerak, tapi kadang-kadang nggak dosa gitu Ustaz. Nah, ini mohon klarifikasi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memuji seseorang dengan sesuatu yang memang ada di dalam diri orang tersebut boleh. Tidak boleh memuji dengan sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Ya, seperti misalkan ini orang dermawan padahal kedekut.
Wah itu kan tidak boleh. Pasti dia bilang orang yang pelit dibilang baik, pasti ada tujuan tertentu. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam dirinya. Puji, kata Imam Ghazali, tapi jangan sampai melewati batas. Kalau kita memuji seseorang yang tidak ada di dalam dirinya, berarti itu sudah melewati batas. Oh ini Pak Ustaz, kalau azan bagus suaranya Pak Ustaz. Rupanya ya, orang percaya azan ini bagus. Bagus ke azan? Suara azan masjid orang begitu azan Allah bagus apa kayak begini suara. Nah itu kan sebaliknya, justru itu akan memamerkan keburukan orang lain. Itu tidak diperbolehkan. Ya, puji sesuatu yang ada di dalam diri orang, ya menyebut kebaikannya itu boleh. Karena Nabi SAW bersabda, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebut, ceritakan kebaikan orang yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal saja senang kebaikannya diceritakan, apalagi orang yang masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal saja senang kebaikannya itu diceritakan, tidak senang keburukannya itu diceritakan, akan memberatkan keadaannya di alam kubur, apalagi yang masih hidup. Yang kedua, masalah tadi itu apa? Ya, menampilkan yang baik, menyembunyikan yang buruk, itu tidak diperbolehkan. Berarti apa yang ditampilkan itu tidak tulus. Hanya apa? Hanya modus, penuh dengan kepura-puraan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang munafik di depan Nabi. Di depan Nabi mereka menyatakan iman, tapi di luar itu ya mereka justru tidak menampakkan keimanannya. Makanya orang munafik dahulu lebih senang sholat zuhur dan sholat asar. Begitu subuh, maghrib, isya, dia tidak ada, tenggelam. Karena zuhur dan asar itu mudah dilihat orang. Dulu subuh, maghrib dan isya itu tidak bisa dilihat orang. Nah, jadi tujuannya itu bukan kebaikan. Yang ketiga, apabila pemimpin dan pejabat mereka itu menyimpang dari keadilan, maka keburukannya itu boleh diumbar. Itu perkataan Imam Ghazali. Kenapa? Tujuannya adalah supaya apa? Supaya segala macam bentuk kezalimannya itu tidak bisa dilupakan oleh rakyat. Ini buruknya pemimpin. Beda dengan yang bukan pemimpin. Keburukannya itu harus kita tutup. Tapi kalau pemimpin ketika membicarakan aibnya boleh, tapi aib bukan yang menyangkut pribadi, namun aib yang menyangkut kebijakan. Bukan aib pribadi. Kalau aib pribadi tidak boleh. Krempeng gitu. Ya kan? Kalau dibilang krempeng lah, dibilang ini lah dan sebagainya, itu tidak boleh. Tapi kalau kita membicarakan kebijakannya yang tidak pro kepada rakyat, itu boleh. Seperti berzolim, khianat, ya kan? Korupsi, tidak dosa kita. Membicarakan khianatnya para pemimpin itu disebut dengan gosip. Disebut dengan gosip kalau kita membicarakan fisiknya. Ya, kalau kita membicarakan fisiknya, tak ada presiden lain ke? Oh, begini Allah, tak pantas jadi presiden ini, mukanya begini dan sebagainya, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau berbicara tentang kepemimpinannya, kebijakannya, itu diperbolehkan karena ini menyangkut umum. Sudah saja? Sudah. Wallahu a'lam. Satu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman Nabi itu ada yang menceritakan aibnya kepada Nabi, tetapi untuk minta dihukum, misalnya ibu yang mengandung atau ada pemuda yang membongkar kuburan itu. Baik, pada saat itu Nabi menjadi orang yang mengeksekusi. Nabi menjadi pemimpin. Kalau istilah kita tuh Nabi sebagai presiden. Pengakuan itu diperbolehkan karena untuk apa? Untuk menebus kesalahan. Ya, untuk menebus kesalahan. Ketika mereka dihukum di dunia, mereka tidak dihukum lagi di akhirat. Ya, makanya mereka berharap Nabi menghukumnya di dunia agar di akhirat tidak mendapatkan hukuman. Ada yang datang kepada Nabi ngaku kalau dia itu masih suka mabuk.
seperti Nuaiman, ya kan, mabuk kemudian berkata inni uhibbullaha wa rasulah, saya cinta kepada Allah dan Rasul. Marah sahabat, ya, apa yang dikatakan dalam keadaan mabuk itu tidak benar. Tapi Nabi melarang sahabat untuk menerapkan hukuman kepadanya. Kata Nabi SAW, da'hu ya Abu Bakar, fa innahu yuhibbullah wa yuhibbur rasul. Biarkan wahai Abu Bakar, karena sesungguhnya di dalam hatinya terdapat kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada utusan Allah. Mereka ceritakan kepada Nabi keburukan mereka supaya mereka mendapatkan apa? Mereka mendapatkan hukuman, supaya dihukum. Ya, seperti ada orang yang membatalkan puasanya karena dia berhubungan suami istri. Nah, di situ Nabi posisinya sebagai pemimpin. Tapi kalau cerita sama kawan ini kan salah, betul nggak? Apalagi cerita sama orang yang tadi kenal, ya pemimpin bukan, apa bukan, itu kesalahan. Terus ya, wallahu a'lam bishawab. Mudah bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah menghadiri live ini. Saya Pak Usu dari Pontianak, dari Masjid Darul Mutakin mengabarkan tentang live ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kehidupan kita. Saya akhiri di Nusantara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.